ilmu tentang bagaimana cara merawatnya. Yang biasa dibilang kemuning Jepang, guys. Perbedaan antara kemuning Jepang dengan lokal itu terletak pada daunnya, guys. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel yang nggak seberapa ini. Omae wa mou shindeiru. Guys, fix banget kalau bahwasannya sekarang itu hobi bonsai sudah merambah ke golongan milenial. Di akhir 2022 ini, wow. Jadi hobi bonsai semakin ramai di contohnya dari kota sampai kabupaten itu sudah sangat antusias sekali masyarakatnya untuk menggandrungi hobi bonsai. Jadi hobi bonsai yang dulu kita kenal sebagai adalah salah satu hobi yang dimiliki oleh orang-orang dewasa dan beruang banyak, ya kan. Dan sekarang kenyataannya di golongan milenial pun sudah banyak sekali yang beralih hobi menjadi hobi bonsai. Karena di hobi bonsai ini kita bisa mengeksplor jiwa seni kita ataupun kreativitas kita bisa kita tuangkan ke tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya tumbuhan yang tadinya besar kita kecilin jadi yang biasa menjadi indah, seperti itu kira-kira ya. Nah guys, sekarang gini, di sini gue bakal cerita sama kawan-kawan tentang pohon kemuning. Nah, gue ada kemuning guys. Ini gue ada beberapa pohon yang memang gue belinya itu ya nggak ada yang besar ya, kecil-kecil seperti ini. Nah ini kemuning nih guys. Sekecil ini ya, ini maklum lah guys, gue bukan tergolong orang yang memang bisa membeli atau memiliki bonsai yang besar karena keterbatasan mungkin ya. Pada prinsipnya saat kita mau melihara sesuatu, baik itu hewan kah atau tumbuhan kah, yang harus kita pahami adalah karakter kehidupannya dulu guys. Nah jadi jangan sampai karena ambisi dan emosional kita untuk memiliki sesuatu yang kita anggap itu adalah hobi kita dan kita miliki, tapi tanpa dibarengi ilmu tentang bagaimana cara merawatnya. Nah, gue jamin itu berdasarkan pengalaman pribadi nih ya, itu gue jamin ya sia-sia lah pasti, karena banyak yang mati mungkin ya kan. Nah, itu gue pastikan itu bakal sia-sia. Oke, pohon kemuning ini adalah pohon yang sering kita jumpai di daerah dataran rendah yang pastinya itu sering kita jumpai di pinggir-pinggir kali mungkin ya, sungai. Kemuning yang ada di depan gue ini adalah bukan kemuning lokal guys. Ini bukan gue tidak cinta produk lokal ya. Ini kemuning impor. Tapi bukan berarti gue belinya dari luar, bukan. Dia udah budidayaan di dalam negeri kita sendiri. Dia memiliki kultur berbeda dengan kemuning lokality lokal, ya intinya seperti itu. Kenapa? Apa sih perbedaannya? Nah di sini dia memiliki daun yang lebih bulat dan juga dia memiliki ruas-ruas yang lebih rapat. Beda dengan kemuning kita, dia lebih lancip dan ruas-ruas ini lebih jarang-jarang seperti itu kira-kira. Kalau untuk batang sama di kemuning baik itu lokal ataupun luar, dia memiliki batang yang sama-sama batangnya berwarna putih dan budidayaan itu sama saja. Dia juga bisa melalui semai biji. Nah jadi kemuning ini dia berbiji, dia memiliki bunga yang wangi ya. Wanginya itulah yang bikin kemuning ini sering kita jumpai di halaman-halaman rumah penduduk ya. Nah, jadi dia berbiji, terus dia juga berbunga, dan pada saat dia berbunga dia mengeluarkan wangi yang memang cukup khas aromanya. Di depan gua ada beberapa pohon kemuning yang sedang gua program. Di sini kemuning yang gua miliki itu kecil-kecil guys. Gua akuin dan gua belum sanggup untuk memiliki ataupun membeli langsung yang besar, karena di samping keterbatasan finansial, gue lebih seneng kalau programan itu dari kecil sampai besar. Jadi gue bisa mengikuti pertumbuhannya seperti apa ke depannya. Yang jelas programan ini sesuai dengan referensi dari kawan-kawan yang memang benar-benar yang gue anggap senior ya kan. Gue nggak semata-mata
berdasarkan kebisaannya gua gitu enggak. Kenapa gua beli yang lebih kecil, itu lebih mudah aja gitu gua programnya gitu kan. Dia ini yang bagusnya sekali, dia ini memiliki bunga guys. Yang bunganya itu kalau sudah berbunga, wah wangi, gua jamin rumah lu atau halaman lu bakal wangi deh. Gua punya ada beberapa kemuning yang gua miliki, memang programnya dari kecil-kecil dan semua sudah gue bentuk seperti ini. Nah, di sini ada yang masih ada yang belum gue bentuk. Nah, bedanya dari semai biji sama stek ataupun cangkok itu bedanya di bagian akarnya guys. Kalau di semai biji dia akarnya tidak beraturan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan dari semai biji itu kita diupayakan untuk memprogram ulang akar-akarnya seperti itu. Nah, ini bakal gua tanam di pot lagi, dan di sini gua bakal tunjukin bagaimana sih caranya dan apa media tanamnya yang bagus buat kemuning ini ditanam. Di sini gua ada yang langsung gua tanam ataupun ada program yang di atas batu on rock. Bermacam-macam untuk program on rock, ada yang melilit di batunya pakai kain ya kan, ada yang pakai tali, tapi gue lebih senang pakai kawat. Kenapa? Dia bisa di press. Nah, kalau pakai kawat dia bisa langsung di press seperti ini. Press, jadi dia bisa lebih membuat akar-akar itu lebih rapat dan lebih padat ke bagian batunya gitu. Dia lebih menggigit lah kira-kira seperti itu. Dan ini juga programannya bakal gue bikin di atas batu. Kita coba untuk mulai menanam pohon ini ke dalam pot. Nah, pot yang gue masih menggunakan pot seperti ini, belum pot yang cepet. Kenapa? Karena gue masih butuh pemrograman akar ini guys. Jadi gue berharap akar tunjangnya itu akan hilang, digantikan akar serabut yang banyak. Seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk medianya sendiri itu gue beli custom media yang custom yang memang sudah tercampur. Maksudnya custom itu yang sudah tercampur guys. Media ini sudah tercampur beberapa campuran, antara lain kokopit, terus itu juga sekam bakar. Dia juga sudah terdapat pupuk kandangnya, jadi sudah terurai semua, jadi lebih nggak repot lagi gitu ya kan. Sekarang sudah banyak tuh di taman-taman yang sudah menyediakan media tanam seperti ini. Jadi kawan-kawan gue saranin kalau nggak mau ribet ya beli aja yang langsung custom, yang custom gitu kan, yang sudah jadi udah tercampur dan udah terurai semua gitu, jadi tinggal pakai kira-kira seperti itu. Oke, kita bakal tanam yang ini. Ini ya, akar tunjangnya sudah gue potong. Gue berharap akar-akar serabut ini dia akan tumbuh lebih banyak lagi dan untuk memprogram ke depannya agar lebih bagus tampilan akarnya gitu kan. Jadi gue saranin buat kawan-kawan semua, pada saat menanam jangan terlalu padat, biar dia pertumbuhan akarnya itu lebih mudah ya kan, karena kita masih mengejar pertumbuhan akarnya agar lebih lebat lagi. Intinya kita lagi sudah memprogram dari akar dulu. Setelah media tanam dirasa sudah cukup kepadatannya, lalu jangan lupa kita pruning juga nih guys, daun-daunnya kita potong, kita pangkas daunnya, kita kurangin daunnya. Tujuannya itu agar tingkat stres pohon ini tidak terlalu tinggi guys. Terus jangan lupa juga kita bersihkan bekas kotoran-kotoran media tanam yang menempel di batang. Nah, itu dia, selesai sudah pohon yang pertama kita buat. Next dengan program on rock guys. Untuk program on rock sendiri menggunakan media tanam yang sama. Nah,
Media tanam ini sekali lagi gue jelasin ke kawan-kawan. Ini sebenarnya media tanam custom guys. Media tanam yang sudah mengandung unsur elemen-elemen asik, elemen kayak nama band. Jadi maksudnya di sini media tanam yang gue pakai ini dia sudah ada pupuk kandangnya, COVID-nya, terus juga bakarnya, ada kandungan tanahnya, jadi sudah lengkap. Nah, untuk karakter media tanam sendiri guys, kita upayakan dengan karakter poros ya guys. Jangan terlalu padat, kepadatan juga nggak baik guys untuk perkembangan akar. Jadi kita upayakan dengan karakter poros. Kenapa seperti itu? Karena biar akar yang sedang kita program ini lebih cepat pertumbuhannya dan lebih cepat menimbulkan tunas-tunas akar yang baru, sehingga akar serabutnya akan semakin lebat. Nah, intinya kita untuk penanaman di tahap awal ini kita sedang fokus pada perkembangan akarnya guys. Setelah itu jadi batang sampai atasnya jangan terlalu dipikirin ya guys. Yang penting sudah dapat nih gerak dasarnya seperti apa. Jadi upayakan agar akar bisa mendapatkan perlakuan intens dulu guys untuk batang dan daunnya biar menyusul nih guys. Sambil next kita bakal pilih batang yang mana yang bakal kita gunakan dan batang yang mana yang bakal kita singkirkan. Kira-kira begitu sih. Oke, udah setelah kita tanam, gue saranin sama kawan-kawan semua untuk media tanamnya jangan terlalu padat, biar akarnya sekali lagi gue saranin biar akarnya itu lebih mudah untuk berkembang. Kira-kira seperti itu guys. Nah inilah dia. Nah inilah guys kemuning yang gue milikin. Kemuning ini yang biasa dibilang kemuning Jepang guys. Perbedaan antara kemuning Jepang dengan lokal itu terletak pada daunnya guys. Dia lebih bulat, sedangkan kemuning lokal itu dia lonjong. Dan bedanya lagi di ruas-ruas rantingnya. Kalau Jepang itu dia lebih rapat, sedangkan yang lokal tuh lebih jarang-jarang gitu guys. Nah, kebenaran untuk yang satu ini sedang program di atas batu guys, atau dia bisa dibilang on rock. Dan kalian bisa lihat betapa putihnya batang kemuning. Nah ini niatnya gue program dengan gaya selinting dengan beberapa tekukan di awal. Tetap gue sedang fokus untuk perawatan akarnya. Kalau yang satu ini gue berupaya untuk memprogram on rock juga. Dia lebih besar dari yang tadi sebelumnya sebenarnya nih guys. Batangnya lebih besar dan lebih tinggi juga programannya. Liukannya semacam liukan formal, tapi sebenarnya dia sedang gue program di atas batu nih guys. Semoga lah ya ke depan dia bisa enak dilihat. Dan sepertinya banyak lagi kemuning-kemuning mame yang sedang gue ciptakan dengan bervariasi beraneka ragam liukannya. Nah untuk programan yang ini gue coba untuk menggabungkan 3 batang kemuning menjadi satu, dan semoga berhasil ya guys. Tentunya dengan program ini dia lebih menonjol lagi keunikannya. Yang satu ini gue coba program dengan tegak berliku dengan kelokan batangnya. Semoga dia bisa terlihat eksotis pada saat dia tumbuh besar nanti. Yang selanjutnya ini sedang gue program
dengan gaya cascade atau air terjun, biar lebih beda juga tampilannya dari yang lainnya. Untuk 3 pohon ini gue jadikan di dalam satu tempat atau satu wadah atau juga satu pot, tapi untuk akarnya gue beda-bedakan biar tidak tercampur dan programnya fokus pada setiap batangnya. Jadi akarnya tidak tercampur dengan satu sama lain biar tumbuh dengan maksimal. Tentunya kemuning ini memiliki keunikan lain, antara di samping batangnya yang putih, kemuning ini juga dia memiliki bunga yang wanginya khas banget, yang banyak disukai para penggemar tanaman hias khususnya. Jadi karakter kemuning ini dia nanti pada waktunya dia akan berbuah. Berbuah itu tidak harus menunggu besar ya guys. Dari tingkat kesuburannya pada saat dia sudah waktunya dia berbuah akan berbuah, dan lalu dia akan menimbulkan bunganya. Nah disitulah kemuning bakal menciptakan aroma-aroma wangi yang khas. Nah kira-kira seperti itu guys. Nah buat kalian semua kalau pengen banget punya pohon kemuning dan bingung mau ngedapetinnya, datang aja guys ke tempat gue. Lokasi gue di Kalibalok guys, tepatnya di Jalan Ridwan Rais, Kalibalok, Bandar Lampung. Jadi nggak ada salahnya dong kalau lo mau main, ya silakan main dan sambil lihat pohon yang ada di sini, berbagi ilmu, sharing-sharing dan saling kenal. Programan gue yang baru yang gue perlihatkan kepada kawan-kawan semua, semoga ini memotivasi kawan-kawan semua untuk memiliki bonsai atau tanaman pohon kemuning. Nah, di sini gue ada pantun buat kawan-kawan semua. Bawa cangkul pakai baju kuning. Jangan so gaul kalau hobi belum ada kemuning. Oke guys. Terima kasih. Gue akhiri video ini. See you next video. Bye.